Yang paling serem itu waktu gue itu yang nginep di salah satu hotel di Wonosobo. Satu kompi tentara, lu masuk ruangan gue, kamar gue, Ah, lu tentara bayangin itu. penuhnya kayak, iya tentara Jepang coy. Yes, Jadi tuh gue baru kejadian kemarin, istilahnya pas gue lagi tidur tuh, jadi posisi kepalanya dia sama giginya tuh di bawah plafon gue, jadi gue tidur dia gini, oh badannya shit. dia tuh di atas atap gue gitu kan. Gitu. Cuman itu nyokap cerita karena gue sering ngobrol gitu kan. Hmm. Tapi yang ngobrol sama gue itu orangnya udah meninggal gitu istilahnya. Serem banget. Nah, pas waktu Selamat malam menjelang pagi. Jam berapa ini? Jam, gue mesti bohong apa enggak sih? gue nggak Harus pegang jam lagi. dong, harus. Ini setan keluar itu jam 2. Jadi kita jam 2. Malu Salah pasti lu, keluar jam. sekarang udah keluar. Oh, Tuh kan. sebelum Sebelum kita deskripsikan jangan kasih tahu dulu. Ini menurut Ya. mitos ini. Oh iya. gue buka dulu. Oke. Buka dulu, Pak. Ya, malam ini atau pagi ini jam 2 pagi kita merekam podcast kita yang keempat membawa topik tentang orang yang punya kelebihan dalam tanda kutip orang indigo. Oke? Iya, benar. Jadi kenapa Gitu kita ya. merubah latar belakang ini karena untuk Ah, membuat suasana ini menjadi sesuai lah gitu dengan narasumber dan topik yang akan kita bawakan hari ini, malam ini, pagi ini. Dan di sisi hijau kita punya, silakan. Mas Tri Halo. Kristanto. Halo. Jadi ini gimana manggilnya, Mas Tri, Mas Kris apa Mas Tanto? Chris boleh kok, Chris aja nggak Oke, apa-apa. Mas Kris aja. Oke, Gimana? Mas Kris ini adalah teman kita yang punya kelebihan specialty. Anugerah Maksudnya, lah, dikasih bakat. anugerah bakat indigo. Nah, hari ini kita ingin mengupas tentang bagaimana seluk-beluk indigo, yes? Yes, Iya. dan Mas Kris ini kenal gue udah lama banget. Kita temenan udah lama. Gue sering kalau ada apa-apa sering nanya gitu, dan dia baik banget. Dia sampai nelpon gue gitu buat mastiin bahwa everything is okay, terus ngasih nasihat ke gue. Biasanya kan menggurui atau apa gitu ya. Enggak, ini benar-benar kayak teman dekat aja gitu. Dan tuh nggak apa-apa, ini gini gitu. Dan tahu nggak, dia ini punya bakat terendam. Bakat apa? Tersembunyi. Jadi dia tuh jago nyanyi, cuy. Jago nyanyi, cuy. Ternyata anak indigo juga anak musik, kan kesel. Gue anak musik nggak bisa indigo tuh. Kerenan mana coba. Anak indigo juga manusia, coy. Nah, itulah salah satu fakta yang akan kita kupas hari ini. Silakan Saudara Putu. Kita mau tanya dulu dong. Daripada kita langsung masuk ke topik, biarin aja netizen kalau mau matiin videonya. Tapi jangan. Kalau bisa jangan. Jangan dong. Mas, kalau bisa subscribe. Lu lagi sibuk apa sih sehari-hari, Mas? Sekarang sih sibuknya lagi fokus kerja sih, full kerja. Dari pagi padahal abis baru sembuh dari COVID bareng gue iya. juga. Luar biasa, penyintas COVID. Ada satu batch. Yes. Satu frekuensi sih. Jadi begitu dia bikin story, lah kena juga nih. Kena juga. Sembuh bareng juga ternyata. Bareng, bener. Dan nanti akan ada cerita seru selama Mas Kris isoman di rumah sakit baru. Iya. Tapi nama rumah sakitnya kita sensor. Oh iya. Ya. Oke. Gak apa-apa, kelepasan. Yang jelas bukan rumah sakit bersalin. Ya, kelepasan pun nanti cuma tit gitu. Oh iya. Ada Bapak Putu. Kita mulai ke menu utama aja. Sekarang nih. Betul. Iya dong. Udah. Gua ini gini, Mas. Gua mau tahu sejak kapan lu ini sejak kapan lu sadar kalau lu tuh indigo? Kalau sejak sadarnya sih kayaknya pas umur gue SMP apa SMA gitu. Sebenarnya bukan tahu gue di zaman gue itu kan belum tahu indigo ya, bahasanya tuh mungkin dulu bukan indigo sih sebenarnya. Baru-baru aja ya. Cuman kalau dengar sih karena waktu kecil itu karena emang gue udah pernah komunikasi sih sama
dunianya mereka gitu. Cuman itu nyokap cerita karena gue sering ngobrol gitu kan. Hmm. Tapi yang ngobrol sama gue itu orangnya udah meninggal gitu istilahnya. Serem banget. Nah, pas itu dan gue juga nggak tahu kan nyokap cerita kan. Terus kalau waktu kecil gue cuman ngelihatnya justru kayak itu gue ngeliat orang. Cuman orang itu yang gue bikin aneh di dalam mobil itu kok mobil itu udah malam tapi di dalam mobil itu kok ada orang ya kan. Gue masih mikirnya itu orang kali tapi ngapain di dalam mobil ya. Diem aja gitu kan. Padahal tuh mobil udah parkir, sepi, nggak ada orang. Gue waktu kecil lewat, cuman gue diemin aja. Gue pikir, paling biasa aja. Jadi tuh mikirnya bersih, belum yang aneh-aneh banget sih, belum tahu. Cuman pas gue beranjak SMP gitu, gue baru berasanya karena udah makin sering diliatin gitu istilahnya. Prosesnya kan pelan-pelan ya, mungkin kalau langsung dadakan juga gue bisa pingsan gitu kan. Jadi tuh pertama kayak bau wangi segala macam. Wow. Baru bener lah merekanya kayak gimana, aktivitasnya gimana. Jadi baru benar-benar dilihatin. Oke. Sebelum kita ke sono, gue mau nanya nih Mas, waktu lo kecil dan sampai akhirnya lo sadar gitu, itu waktu lo kecil tuh emang kayak ketemu orang biasa gitu? Apa udah pernah langsung yang, wih gila serem banget nih gitu? Tiba-tiba udah, serem banget. Tiba-tiba kayak hancur gitu. Enggak sih. Untungnya tuh kalau diketemuin tuh nggak pernah bentuknya tuh yang nggak serem-serem gitu. Istilahnya masih bentuk yang kayak kita, cuman mungkin cuman hanya warnanya aja yang agak berbeda kan, mereka kan agak pucet ya. Kalau cerah orang. Benar. Jadi mereka cuman pucet aja, cuman masih yang tampaknya tuh nggak menakutkan gitu ya, masih istilahnya guenya masih berani atau masih biasa aja, yang nggak takut gimana. Ya artinya trauma masa kecil nggak separah yang langsung nggak ada orang. Mungkin mereka juga tahu ya, maksudnya karena gue masih anak-anak. Oke. Iya nggak sampai separah itu. Tapi semenjak makin dewasa, secara proses, baru tuh yang ditampilin itu yang benar-benar istilahnya udah mulai yang mengerikan istilahnya gitu. Gila, setan aja tahu ya umur lu berapa harus nampakin apa ya. Bener, dia yang jaga perasaan orang juga cuy. Ternyata. Karena mungkin gue langsung serem, langsung di-cut lagi mata batinnya gitu, dikali sotoy banget gue. Ya mungkin karena yang gue bilang tadi, kita proses karena dari kecil, jadi istilahnya tuh dikasihnya tuh kayak dikit-dikit gitu loh, nggak langsung yang dibrekin, dibuka full akses lah istilahnya ya kalau dibilang. Jadi pelan-pelan dulu dari bau wangi istilahnya, terus mulai dari penglihatan, baru pelan-pelan lama-lama baru kayak udah blast aja istilahnya, udah kebuka gitu lah istilahnya gitu. Itu kalau zaman dulu namanya apa ya? Kalau misalnya sekarang indigo ini kan istilah baru ya, mungkin dari luar negeri juga karena auranya warnanya indigo berbeda yang punya. Kalau zaman dulu mungkin apa ya, kayak indera keenam gitu. Nah, 6 sih kalau dulu sih. Gitu gue sih memang indera keenam aja sih dikasih taunya. Jadi kalau misalkan lo tahu punya kelebihan seperti itu, lo tuh ngerasa ini nggak sih Mas? Ngerasa takut? Nah ini seru ini. Kalau takut itu karena pasti gini aja ya, kalau gue ya ketemu kayak begitu, gue bilang jangan salah, gue kan sering ini kan, gue kan ininya dia lah, maksudnya followersnya beliau ini ya. Ternyata beliau juga takut juga kadang-kadang. Takut. Nah itu yang gue bilang tadi, itu benar. Karena kita tuh, yang gue bilang tadi, indigo itu manusia juga gitu. Kita tuh dan namanya kita berhubungan sama dunia lain ya, bisa dibilang dengan dia energi kita berbeda. Pada saat mereka tahu-tahu pun datang tiba-tiba, itu akan mengagetkan kita gitu istilahnya. Karena kenapa yang bikin kita tahu? Karena yang didatang itu bukan wajah yang selayaknya yang enak kita lihat. Nah itu kan akan bikin lo kaget kan, shock gitu. Jelas. Ditambah lagi dengan bau khas, ciri khas mereka tuh yang nggak enak. Jadi tuh dilihat nggak enak, situasi kita di situ nggak enak, dan bau yang nyengat. Nah, energi kita tuh bentrok sama mereka jatuhnya. Jadi kadang juga kita bisa tahu nih kalau dia berbahaya, ya kita harus hati-hati. Jadi nggak kalau bisa jangan berhadapan lah istilahnya. Kalau bisa dihindari, mending dihindari sih. Tapi masih berasa takut sampai sekarang? Kalau takutnya itu kalau dadakan Mas.
Jadi Ya kalau iyalah tahu-tahu jump langsung scare bro. dia, iya Ya, kayak lu Mas, dikagetin gitu. gue rasa juga kalau misalnya setan juga memang ada yang kalau nuwun nih Mas. Ada yang enggak, tahu-tahu langsung nongol aja. Tapi Jadi ada kalau juga yang lebih, misi gitu, wangi dulu kali ya, mungkin wangi dulu iya, baru gitu ya. benar-benar. Oh, Biasanya peringatan mereka tuh seperti kayak itu. kasih bau wangi dulu kalau Iya datang, beri. Oh istilahnya gitu. Bau tahu wangi nih dulu, gitu. baru iya biasanya gitu sih. Cuman yang kurang ajar ya begitu, tahu-tahu kalau lu lagi tidur, tahu-tahu ada di atap lo aja di kepala lo Ah, gitu. elah. Ngeselin banget sih asli. Baru kejadian kemarin, istilahnya pas gue lagi tidur tuh, jadi posisi kepalanya dia sama giginya tuh di bawah plafon gue, jadi gue tidur dia gini, Oh badannya shit. dia tuh di atas atap gue gitu kan. Nah lu bayangin posisi kita mau tidur, yang ada gue tungkrep aja madep. Masih mending kalau gue yang kayak gitu pingsan. Iya. Kalau gue Dia yang masih kayak gitu. begini, Kaget gue. Madep sini masih bagus itu pak. iya. Lah gue innalillahi yang ada isomannya sampai ini akhir zaman. Ya cuman mungkin caranya sih kita tenang aja sih, kalau udah keadaan kayak gitu sih nggak usah panik. Ya karena mau nggak mau itu udah harus dihadapin. Mungkin karena udah terbiasa jadi nggak panik Iya sih. betul. Dan itu ini ya apa kayak emang motivasinya emang mau nakutin gitu ya, nampakin gitu tuh. Sebenarnya bukan motivasinya mau menakutin sih, kadang memang mereka tuh cara berkomunikasinya kan beda-beda ya Mas. Jadi tuh kadang walaupun mereka muka nakutin, sebenarnya juga nggak niat jahat sih sebenarnya, hanya mungkin caranya beda-beda. Makanya Contohnya. sebenarnya, iya contohnya gini, biasanya waktu itu gue pernah nih didatengin ya, istilahnya malam-malam, bau yang gue bilang tadi. Jadi pas dia datang, tahu-tahu tuh bau darah yang Buset. sebau-baunya istilahnya gitu kan. Dan itu kondisinya lagi hujan deras, gue di teras. Pas gue lagi duduk itu dia datang kan. Itu mukanya semua darah semua, istilahnya sampai dari kepala sampai bawah tuh darah semua, dan baunya itu kan nyengat ya, bau darah tuh kan enak ya kalau kita nyium Oke, bau darah tuh ya gimana. anjir. Nah, pas disitulah baru istilahnya kita lakuin komunikasi biasanya. Ada apa biasanya gitu, mau apa biasanya. Oh, Pasti kalau dia alah. datang Iya, iya, iya. ada maksud tertentu yang biasanya mau disampaikan, biasanya begitu. Bisa nggak kalau misalnya kayak apa yang dia tampakkan itu sebenarnya situasi kondisi terakhirnya dia gitu. Jadi serem, kepalanya nggak ada. Oh, habis ketabrak kereta soalnya gitu. Bisa Iya, juga kayak maksudnya gitu. yang kayak gitu benar sih. Soalnya saya yang pernah gue dengar kan biasanya setan apa, matinya apa, jadinya apa gitu kan. Mungkin yang darah-darah itu juga ada Iya, masa lalunya gitu ya. betul. Kebanyakan, ya betul. Ya, gimana Mas? Kebanyakan apa tadi? Langsung kepotong. Jadi gini, iya sorry. Kalau yang kebanyakan ketemu gue itu biasanya memang kondisi mereka itu pas lagi kecelakaan biasanya gitu. Jadi biasanya kita bisa tahu nih bentuk yang hadir itu adalah bentuk jin atau memang pure dia itu bekas arwah yang bekas kecelakaan. Oh, Kita bisa merasakan sih, maksudnya kayak beda kita ya? nih beda-beda, auranya beda Mas. Kita bisa ngerasain nih dia datang ini adalah memang sosok yang emang benar-benar. Jadi ini kita harus hati-hati juga pas berhadapan sama mereka. Kadang mereka kan jin itu bisa memanipulasi ya. Benar, benar, Mukanya benar. bisa berubah-berubah. Ya. Apa yang kita lihat itu belum tentu itu beneran istilah gitu. Nah, biasanya kita udah punya di dalam diri kita sih, biasanya kita udah kayak punya alarm gitu. Oh, ini emang pure dia datang itu seseorang yang memang butuh didoakan atau memang mereka butuh sesuatu yang kita bantu biasanya gitu. Nah, Berarti kalau yang kalau bentuk jin, itu biasanya datang itu dalam bentuk yang emang serem, bentuknya tuh bisa berubah-berubah kayak asap gitu sih. contohnya yang di rumah sakit itu jin. Nah, iya contohnya kayak di salah satu Karena rumah emang sakit itu jin. mau gangguin gitu maksudnya. Gangguin, istilahnya Yang karena dia waktu terasa terganggu. yang waktu Oh, COVID. alah. Iya, isoman di rumah sakit ya. Jadi Betul. tuh ceritanya rumah sakitnya tuh rumah sakit. Nah, Ah, itu Iya, gue di lantai. nah, itu cuma ada pasien di lantai, Pak. Dan itu cuma berdua, Pak. cool. Dan Yes. ya, dan nakesnya itu begitu jam berapa, Mas? Jam 10 Jam ya? 8 udah Oh, jam pulang 8. mereka. Udah pada pulang. Udah pada Nah, pulang. diganti sama nakes alam gaib, Pak. Mungkin dia datang. Apa yang terjadi emang? Iya, meriksa oksigen, saturasi Ah. oksigen, meriksa Iya. ini apa? Ya itulah, pokoknya mungkin ngasih antibiotik, mungkin maksudnya itu.
Sotoy. Jengukin sih, maksudnya jengukin dia. Ternyata sampai yang ngerawat anak indigo pun ternyata ya yang Indigo, dari alam apa juga. astral? Tengah malamnya berubah coy, yang nyengukin beda lagi. Pas ditanya, Ganti iya, shift. yang ngerawat saya tadi malam tuh suster ini. Suster itu kan udah meninggal. Udah Iya, aduh janganlah. Itu ngeri banget itu. ampun, gue Jadi sih yang nggak tadi itu kuat ini. siapa gitu. Ngeri banget, Pak. Aduh, Tapi itu bikin gua nggak bisa tidur selama gue di rumah sakit, itu gua nggak bisa tidur. ya karena terganggu gitu ya. Gue keganggu, iya, orang gue mau istirahat Sampai akhirnya gue minta akhirnya check out akhirnya. check Gue out memilih di rumah. di rumah. Apakah Tapi begitu di rumah gangguan sudah berakhir? Oh enggak, Nah. alhamdulillah di rumah gue lebih tenang karena Oh, udah orang rumah udah kenal. biasa, istilahnya udah kenal, jadi udah anget. kali aja susternya datang lagi, Mas sorry antibiotiknya ketinggalan. Iya. Aduh. Ngeri banget. Tapi ngomongin soal keluarga, penerimaan dari keluarga lu, sebenarnya bukan keluarga sih, kalau keluarga pasti nerima. Kalau dari teman-teman lu gimana, Mas? Gue sebenarnya bukan tipe orang yang sering cerita-cerita tentang gue dulu ya, maksudnya gue bisa ngeliat ini loh, enggak, gue juga orang yang nggak pernah kayak gini, misalnya gue lagi nongkrong atau tuh di pohon ada ini, nggak begitu, gue tuh nggak begitu. Itu Jadi teman gue banget itu. Itu gue biar tuh apa nggak sih kayak gitu? Itu teman gue banget tuh. Lagi lewat naik bus dijemput, lo lihat nggak? Itu di pohon banyak banget suwe jam. Biar apa sih tuh? Hah? Tapi Iya, mungkin biar apa karena ngeselin? mungkin karena itu udah deket sama lo, Mas Putu. Biasanya kalau udah deket sama lo memang begitu. Oh iya, emang dia dekat. Iya, kalau udah Oh. akrab, udah terbuka biasanya gitu. Tapi Berbagi info kadang ya. iya bagi info. Cuman kalau kita nih kalau lagi nongkrong, walaupun lihat sesuatu, biasanya gue nggak bilang pas hari itu, biasanya nanti gitu kan istilahnya. Ya, karena bubar langsung ntar nongkrongan. Iya, bisa Tapinya- bubar. Tapinya pasti dong pernah ada sharing terus tiba-tiba cara mereka nanggepinnya gimana? Mungkin pernah satu atau dua temen lu yang pernah lu sharing Pasti tiba-tiba mungkin sih. Ya tiba-tiba malah jadi mereka takut gitu ya. mungkin nggak nemenin lu lagi mungkin. Iya. Selama ini sih untungnya sih enggak sih, Mas, tetap baik-baik aja sih. Enggak yang Malah jadi sampai- tempat bertanya dia, Pak. Malah iya, yang udah-udah begitu sih Iya. biasanya. malah jadi Contohnya tempat- Angga ya nanya ya. Saya contoh. Nomor togel. Untungnya sih nggak ada yang sampai ini sih, istilahnya sampai gimana-gimana. Enggak. Ya mungkin itu balik lagi bawaan kitanya juga kali ya, cara kita ngomong sama orang. Yang gue bilang tadi, yang gue pernah konsultasi ke psikologi itu ternyata memang ngaruh banget. Apa yang lu harus ngucapin ke orang, istilahnya. Boleh diceritain kayak waktu psikologi itu gimana, karena kan belum sempat dibahas nih. Jadi kan memang ke psikologi itu kan memang gue butuh karena udah mulai keganggu ya secara Itu waktu baru-baru itu ya, baru-baru ngalamin gitu atau? iya, mimpi segala macam. Gue tahu kejadian apa, gue diem, tahu kejadian pertama 2 kali gue masih biasa, tapi pas Vision udah ke, sering vision masa vision depan ke gitu ya. vision masa depan, iya, makanya udah kok gini ya, gue harus apa gue harus ngomong. Kalau gue ngomong kan terus disangka iya lu stres ya, atau dia sotoy kan. Iya, gitu kan. bahkan mungkin nanti disangka nyumpahin kayak iya, apa-apa gitu ya. Nyumpahin, ya apa sih lu gitu, lu siapa sih Ntar kan besok pasti ntar lo ketabrak ini apa jatuh gitu kan. Wah. kan lu aneh kan lu kalau gitu. Ya, Iya tapi sih. memang lu pernah gitu ya Mas, maksudnya mimpiin kayak temen mau celaka gitu ya. Tapi lu Iya, ngomong gak sih waktu itu? enggak, gue nggak ngomong. Oke. Karena gue bukan tipe ke orang yang juga harus, karena gue merasa gini, ini kan misteri ilahi ya, maksud gue bukan kuasa gue untuk terjadi itu adalah terjadi kuasanya sang ilahi. Istilah gue berpikir begitu. Betul, nggak mau duluin lah gitu. Gak mau ya. menduluin. Karena Ya. kalau gue ngomong duluan, orang pasti anggapnya salah. Tapi Ya. pas saat gue nggak ngomong, itu akan menjadi efek kayak psikis gue, gue ada yang salah ya, gitu. Harusnya gue ngomong kali ya, gitu. Oke. Kayak gitu. Lalu itu yang respon dari psikolognya gimana tuh Mas? Ya jadi dia cuma ngalin, mungkin cara bahasa ngomongnya itu nggak langsung ngejudge istilahnya. Ya udah nanti pulang hati-hati ya di jalan, kalau capek istirahat, kalau emang lagi ngantuk mendingan jangan diterusin, nanti aja pulangnya. Iya, jadi nggak langsung lo pulang. Jadi kalau nggak, lo ngopi-ngopi aja dulu biar durasi waktunya itu bisa berjalan dulu Lewat gitu istilahnya. gitu ya. Lewat dulu istilahnya gitu. Lo istirahat dulu. Ketimbang bilang gue punya mimpi lu nanti kecelakaan di jalan ini. Nah, Iya. itu kan orang anggapannya akan ya aneh banget sih lo gitu. Tapi kalau sama Angga sama gue ngomong aja ya Mas ya. Iya, nyantai aja. Ya kali aja kalau mimpiin gitu.
Kebetulan di aja ruangan langsung. ini udah cukup gelap background Iya. saya. Ya, Tapi backgroundnya gini diganti. Put, Hmm. tapi gini, gue sih maksud gue pola pikirnya si Mas Kris ini gue salut sih. Begitu ada masalah kayak gitu, dia larinya ke psikolog karena ini kan bisa jadi menyangkut Ya. kejiwaannya dia kan. Iya, Lu betul. mesti gimana Betul. nih menanggapi ini? Betul. Kalau Anda bertanya kepada pemuka agama akan disuruh sholat, Bapak kurang ibadah Iya. gitu dibilangnya. Mungkin Anda akan ini Ini gue apa? ceplos-ceplosan aja. Ya, mungkin Anda akan masukkan prosesi pengusiran Iya, apa? malah diruqyah. Malah diruqyah Jadi kamu, ntar Anda. Iya. ini ada jin di dalam tubuh kamu ini. Oh, kamu lihat itu ya? Oke. Langsung Padahal apa Mas nak? Krisnya apa sih gitu. Istilahnya apa sih poltergeist ya? Poltergeist. Ya, itu mah kalau kesurupan. Oh, kesurupan ya? Gue salah dong. Kali gitu kali. Jadi intinya Tadi kan- sih teman-teman Tadi kan kita ngomong ya. vision ya. Tadi kita ngomong vision. Oh ya, Kalau ngomong masa lampau bisa nggak Mas Terawang? apa retro apa namanya lupa gue. Terawangan. Ya Yang ngeliat ke belakang gitu. Ngeliat ke belakang. Tadi kan lu bilang vision kan. Tapi kalau ngeliat ke Retro. belakang bisa. Oh iya. Jadi sebenarnya gue kalau mau jawab bilang bisa tuh agak berat ya kalau diri gue istilahnya. Tapi gue akan berusaha. Tapi selama ini sih bisa. Oh. Oke. Tapi berarti gini. Maju mundur ya. Okay. Maju mundur iya. Tapi gini. Untuk melakukan hal itu nggak semudah kita melakukan istilahnya dengan, karena kita ada beberapa yang harus kita lalui nih. Kalau untuk penerawangan atau mau melihat sisi ke belakang. Ya kayak contohnya gini, kalau lo mau membedah sesuatu, lo akan masuk ke dunianya mereka kan. Okay. Dan lo butuh kayak istilahnya izin dalam beberapa part-part itu. Nah itu yang harus lo bisa lalui. Keren jadi sih. nggak semudah lo main nerobos ke rumah orang langsung lo lihat ada apa ya isinya gini-gini, nggak bisa begitu. Ini fakta menarik satu lagi nih Put, nambah lagi. Jadi ternyata anak indigo ya, dalam hal ini si Mas Kris ini ya punya ada tata caranya juga gitu loh. Jadi nggak datang-datang, lo keluar dari sini lo, jangan gangguin keluarga ini. Nggak main gitu-gitu juga Put. Apalagi masukin ke botol ya kan. Iya, lo ditoyor, lo siapa? Iya, makanya udah gitu kuatan dia lagi. Akhirnya kayak yang di acara TV itu. Tepar. Enggak, tapi siapa tuh yang dekat sumur itu tuh? Tahu nggak lo Mas Kris? Gue jarang-jarang nonton kayak begitu. Gue nggak tahu siapa yang nyebur. Gue sering. Jadi lagi langsung tahu. Karena ternyata aing maung naon ka dieu rek naon gitu kan. Jadi ternyata orang itu nggak izin dulu. Jadi emang ada tata cara. Iya betul. Nggak bisa. Jadi gini Mas, kalau misalkan ada tata caranya ya seperti itu ya. Kalau misalkan kita ibaratkan kita mau masuk dunianya mereka, kita ketok pintunya mereka dulu, bahkan kita dalam tanda kutip koloniwan ya. Kalau tanggapannya Mas, kalau misalkan ada ritual pengusiran gitu gimana? Pengusiran itu maksudnya gimana? Contohnya gini, kadang ada orang yang misalkan ada di tempat tertentu, taruhlah misalkan rumah kosong yang pengen ditempatin lagi, mereka cenderung melakukan ritual pengusiran instead of memperlakukan mereka selayaknya mereka kayak udah nempatin duluan gitu loh Mas. Oh iya betul. Ya. Paham. Jadi makanya sebenarnya gini, paham. Jadi kalau menurut pahaman aku sebenarnya balik lagi ke niat pribadi kita ya. Setiap tempat yang mau kita tempatin adalah pertama niat kitanya dulu nih. Kayak kita mau masuki kemana-mana niat kita. Karena dengan melakukan pengusiran pun juga sebenarnya bukan solusi sih sebenarnya menurut aku. Karena bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Jadi itu sebenarnya pribadi kita, balik lagi ke keimanan kita istilahnya. Karena itu akan kembali lagi. Karena kan mereka dari alam ya. Ini kan dunia ini kan alam. Jadi sumber energi itu dari mana-mana tuh akan tetap masuk. Ya, jadi tetap sebenarnya kitanya yang harus bersih gitu. Bukan melakukan pengusiran. Kayak ibaratnya gini deh, misalnya kita nih mau jadi gubernur nih, terus mau ngerelokasi rumah di bantaran sungai, ya lo mesti nyediain di mana nih gue mesti ininya. Mungkin ada juga yang kayak gitu ya Mas ya. Akhirnya dia dipindahin ke hutan ini atau pohon ini yang lebih aman buat dia dan nggak ngeganggu orang lain. Mungkin kayak gitu. Atau mungkin boleh aku tambahin kayak gini, misalnya memang kondisinya ini sudah sangat mengganggu yang punya rumah ya, dalam artian memang sudah
nggak bisa ditolerir, ini memang udah iseng banget, udah kelewatan. Nah itu boleh dilakukan pengusiran, tapi biasanya kan melakukan pengusiran itu mereka kita pindahin tempatnya di tempat yang memang udah layaknya mereka, dipindahin istilahnya gitu. Tapi ingat, bukan berarti pun itu akan bersih, tetap balik lagi sama yang punya rumahnya itu kayak gimana. Nah tapi ada info lagi nih gue put nih. Hmm. Gue dapat info, gue pernah ngalamin juga nih dari Mas Kris juga kan. Jadi waktu itu tuh pernah ada orang yang masuk ke rumah gue, kata Mas Kris itu kakek-kakek, dan dia tidur di tempat tidur anak gue waktu itu. Nah emang kebetulan gue kenapa cerita itu karena waktu itu di CCTV gue nangkep ada suara orang bersendawa kenceng banget. Jam 2, jam 3 gitu, kenceng banget sampai 3 kali gitu. Terus gue bilang, itu gimana ya caranya? Enggak, dia kalau misalnya emang lo nggak suka dia di situ, lo tinggal bilang aja gitu. Oh bisa kayak gitu, bisa, caranya gimana? Ya lo dalam hati aja bilang jangan masuk ya gitu. Ternyata digituin juga bisa. Kenapa? Mungkin karena itu rumah kita gitu kali ya Mas Kris. Dan dia datang. Betul. Karena ternyata mungkin gitu gini, juga bisa. betul. Yang aku bilang tadi, ini kan energi alam ya. Jadi mereka mau masuk, keluar, masuk itu biasa, istilahnya kayak gitu. Tapi mereka nggak akan menempati, istilahnya cuman kayak mampir tar pergi gitu sih. Kalau selama ini peristiwa yang bikin lu takut, kalau kita bisa bicara apa Mas? Yang bikin gue takut. Taruhlah ya dengan kelebihan lo. Dari semua peristiwa yang pernah lu jalani nih. Terus kan kadang-kadang ada yang datang ke lu dengan mukanya berdarah apa segala macam. Makhluk astralnya gitu. Makhluk astralnya nih ya. Nah itu kan udah banyak kejadian kayak gitu kan. Mungkin ada 1 atau 2 yang masih lu inget nih ya, yang nggak bisa lu lupain. Gitu. Itu apa? Yang paling serem itu waktu gue itu yang nginep di salah satu hotel di Wonosobo. Itu 1 kompi coy. Bisa kehitung nggak tuh Mas? Kira-kira berapa Mas? 1 kompi tentara, lu masuk ruangan gue, kamar gue, lu bayangin penuhnya kayak, iya tentara Jepang coy. Jadi gue baru tadi mau merekrut mungkin. Sorry bro, tadi gue kepikiran gini. 1 tentara Indonesia masuk ke tempatnya dia karena ketakutan. Tadi gue pikir begitu. 1 tentara Jepang berarti kan yang sudah lewat ya. Iya, betul. Yang sudah lewat. Iya, betul. Jadi memang itu gimana salah satu hotel udah paling tua di daerah Wonosobo, itu terkenal pokoknya hotelnya, dan memang bersejarah, zaman dulu itu bersejarah Pak. Peninggalan Belanda lah istilahnya. Dan pernah hancur juga itu hotel, pernah hancur, dibaruin lagi. Ya udah pas gue pertama check in, memang pas gue pertama nginep, gue suka kan, memang gue suka dengan gedung tua 1 itu. Jadi gue senang gitu nginep pertama, gue senang masuknya gitu. Sebenarnya pas gue datang pun udah berasa gitu mau nginep, oh ya udah nih, udah berasa auranya gimana, ya udah coba legowo aja lah istilahnya. Ya udah gue datang, gue nginep, check in, gue taruh di gedung, jadi tuh dia ada 2 gedung, gue taruh di gedung sisi kanan. Gue masuk, terus gue berasa pas gue masuk ke dalam, pintu, kalau lo pernah nonton film horor ya, biasanya kan kalau lampu nyala mati, lampu nyala mati. Nah pas pertama gue buka tuh, lampu udah diajak main cuy, diajak bercanda sama mereka, lampu nyala mati, nyala mati. Itu masih biasa kan, gue diemin, ya udah gue diemin aja lah. Terus gue bilang nyalain nggak? Gue bilang itu kan, nyala, yaudah nyala, nggak lama mati. Ganggu ini, gue bilang gitu, gue panggil engineering aja, Mas tolong benerin dong, gue bilang gitu kan. Pas dicek masnya nggak apa-apa itu lampu coy, baik-baik aja, cuman udah lo ganti aja yang baru, gue bilang gitu kan. Ya udah ganti baru. Ya udah pas karena gue baru nyampe, gue istirahat dulu kan, capek istilahnya. Pas mau masuk maghrib, gue tidur. Pas bangun, tapi pas sebelum maghrib ya, sebelum maghrib pas gue mau bangun tuh, pas gue bangun tau-tau udah ngumpul di ruangan gue tuh. Itu maksudnya apa tuh kayak gitu tuh? Nah, maksudnya itu gue nggak tahu apa kan. Mungkin mereka merasa terganggu kehadiran gue di situ. Mereka terasa nggak suka. Nggak ngomong tapi? Nggak ngomong, mereka diem. Semuanya diem aja. Mending ya kalau ngasih tahu ya, Mas jangan tidur di sini. Iya, tapi gue tahu maksudnya mereka secara ini, gue ngerti bahwa mereka terganggu. Terus gue abis itu gue cuma diem, terus gue telepon tuh operatornya, Mas, gue bilang di gedung ini yang tidur cuma gue doang ya? Iya. Lo bayangin, 1 gedung di sisi kiri dengan jumlah kamar yang banyak, cuma gue doang tuh yang nginep. Karena Mas, lu suka gedung tua itu masalah lu. Iya. Mungkin
Kalau Kalau saya gua, nggak kalau mau. kalau kalau gua nyari mendingan hotel yang baru bangun, yang millennials, Nggak yang apa? ngejamin, Put. Yang minimalis gitu Nggak loh. ngejamin. Nih ya. Gue jadi mau cerita nih, sekalian mau Ah, nanya nih. Sekalian mau iya. nanya nih. Ini belum di apa rencanakan sebelumnya nih. Jadi Put gini, gue belum lama ini, beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu lah. Gue nginep di hotel di daerah Bekasi, di Harapan Hmm. Indah. Itu hotel Hmm. baru dan hotel bagus. Hmm. Hmm. Nah, Nah, suatu ketika gue ngalamin ngalamin ini kan, gue cerita tuh. Jadi gue dari jam 9 malam sampai jam 12 gue check out, akhirnya tuh jam 1 tuh. Gue udah nggak kuat. Nah, gue lagi tidur itu bini gue ini bangunin gue, dan emang gue sebelum tidur emang denger itu berisik banget. Jadi di sebelah gue atau entah di mana gitu ada kayak orang lari-lari. Duk 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 duk, terus geser meja. Ngok. Duk 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 duk. Itu nggak berhenti sampai jam 12 malam, sampai akhirnya bini gue bangunin gue. Ah. Tuh, oh mungkin ada anak kecil kali, jam 12 malam ada anak kecil gitu. Terus pas itu udah kita check out aja. Gue masih nggak ngeh gitu, karena gue pikir emang anak kecil itu adalah, tapi yang gue bingung ya, itu kan beton ya, itu kan tebel gitu loh. Iya. Lantai itu kayak duk lari cepet banget, bolak balik gitu, sampai akhirnya bini gue kebetulan sensitif juga gitu. Terus bini gue bilang ini bukan orang nih mah gitu. Begitu baru nggak, gue baru merinding, waduh cabut. Dan waktu gue cabut si orang hotelnya nggak nahan atau nggak heran atau nggak apa gitu. Oh. Nah yang gue mau tanya, menurut Mas Kris nih, kalau kelihatan nih, waktu itu lu sempat baca status gue kan, terus lu nanya kan di Facebook kan. Iya. Menurut Mas Kris yang lu lihat itu apa sih sebenarnya dan di mana gitu loh? Karena gue sampai jalan ke lift masih kedengeran, Mas. Duk. Iya. Apa kelihatan nggak Karena sama memang Mas? sebenarnya sih gini, kalau kayak hotel itu kan memang nggak selalu ramai ya istilahnya. Dan Iya, mereka sepi. itu terbiasa dengan sepi istilahnya. Ketika seseorang itu datang, dia tuh merasa bahwa ancaman bagi mereka. Jadi lu tuh datang kayak buat ancaman bagi mereka, ganggu nih istilahnya kayak gitu. Ganggu kebiasaan mereka yang tahu-tahu lo rame, lo bawa anak segala macem. Nah dia tuh sebenarnya sebenarnya mereka cuma mau ngasih tahu gini sebenarnya secara halusnya. Tolong dong jangan di sini sebenarnya, tapi caranya mereka nggak bisa ngomong gitu kan, tapi biasanya dengan melempar-lempar barang, dengan membuat lo nggak betah, biasanya mereka dengan seperti itu. Tapi kalau secara wujud gitu bisa kelihatan nggak sih Mas? Secara wujud sih kalau gue lihat dari yang waktu yang gue lihat itu sih kemarin, kalau gue lihat tuh kayak orangnya tuh anak kecil sama ada bapak-bapak tua tinggi. Pas yang di kamar lo itu. Jadi posisinya sama anak yang di kamar lo itu, mereka lagi mainan juga. Jadi tuh pas di kamar lo itu mereka juga sambil main begitu coy sebenarnya. Itu di kamar gue, bukan di sebelah? Di sebelahnya, jadi di sebelahnya. Nah mereka tuh merasa nggak suka karena dia kan kebetulan lo bawa anak-anak juga kan di situ. Nah jadi itu kayak anaknya tuh juga pengen diajakin main gitu istilahnya, sama anak lo istilahnya. Nggak malam-malam juga. Kan mereka sama aktivitasnya Pak. Iya benar, iya ngerti gue. Beda jam kerja. Jadi gini Mas, kalau misalkan yang selama pandemi ini kan pasti hotel itu kan jarang ditempatin Mas, karena kan memang sepi. Ya, taruhlah karena udah lama sepi, tiba-tiba kita pengen misalkan berliburan sama keluarga, otomatis kan dari sepi jadi rame. Iya. Apa sih yang harus kita lakuin gitu loh? Apakah enggak kita bilang permisi kah atau gimana kah gitu supaya nggak digangguin? Enggak sih. Sebenarnya sih nggak ada pakem khusus yang harus gimana sih, enggak. Karena nggak bisa diprediksi pas lo datang pasti diganggu juga enggak kan. Mungkin kalau kasusnya si Mas Angga ini, kita nggak tahu nih histori itu tempatnya seperti apa. Biasanya begitu kan, beda-beda. Tapi nggak harus selalu semua hotel tahu-tahu sepi itu angker, enggak juga sebenarnya. Balik lagi ke kitanya. Sebenarnya awal pada saat itu, ya udah lo main berani-beranian aja. Kalau udah kayak gitu lo cuek, ya udah lo cuekin aja gitu. Dia paling cuma gedebak-gedebuk kalau lo merasa tidur, Mas. Iya, nah makanya kalau udah terganggu ya udah mendingan kita check out. Tapi kalau lo emang agak bader juga cuek, bodo amat lo mau berisik mau apa kan gitu ya, balik lagi ke kita. Ya masalahnya check out nggak balik duit Mas. Ya itu ya sama waktu gue di Wonosobo, gue juga maunya gitu, sih balik duit ya. Iya, gue sih maunya sih gue antepin aja, gue capek seharian. Iya. Cuman bini gue nggak bisa tidur. Iya, nah itu yang kasihan kan nggak nyaman ya itu kan. Oke, nah Put,
Mau ngetes nggak lo? Apa tuh? Mau ngetes nggak nih? Real time nih. Oke. Coba Jadi kita kita ada ngumpulin beberapa mitos dari web. Kita tunjukkan apa itukah relate, apakah kebanyakan orang indigo seperti itu. Kalau Bener nggak nih misalkan gitu kan? ya benar nggak istilahnya. Mitos yang pertama itu, anak indigo jauh dari sifat religius. Benar apa enggak? Kalau gue sih enggak ya. Justru harus bukan gue bilang gue harus religius sih. Karena kita tetap butuh kekuatan itu. Gue pribadi karena ngalamin ya secara religius. Mungkin semua orang, kalau gue nganggap gini, kita punya agama tuh memang beda-beda, tapi dengan cara lo punya berdoa dan keyakinan pada diri lo sendiri sama Tuhan lo, itu menjadikan lo suatu kekuatan buat diri lo sendiri. Jadi gue perlu itu. Serius, agama apapun, kalau menurut gue ini agama apapun, walaupun lo beda agama, lo saling mendoakan, itu tetap akan didengar lah istilahnya kalau menurut gue pribadi. Karena yang kita tahu kan, kalau misalnya kita dengar dari ceramah gitu kan, mereka itu musyrik lah, apa jauh dari Tuhan, itu temannya setan segala macam. Nah gitu. Tapi yang gue lihat si Mas Kris ini justru religius banget gitu, walaupun gue beda agama gitu, dia nyuruh gue ibadah sesuai agama gue gitu loh. Dan yang gue lihat sih dia selalu melibatkan Tuhan gitu loh. Ya kalau jadi agak baru tahu juga gitu gue. Menurutnya adalah false. Jadi nggak semua mungkin kali ya. Nggak semua. Nah, tapi gue jadi pengen nanya nih, kalau begitu menurut Mas Kris nih ya, kenapa sih Tuhan ngasih itu, kelebihan itu gitu? Kenapa? Apa tujuannya gitu loh? Jadi gini, kadang kan anak ya nggak tahu ya sebenarnya Tuhan mau apa, itu juga sebenarnya masih jadi pertanyaan gue sih. Cuman selama lo dititipin itu adalah sebuah gift, pergunakan itu untuk membantu orang yang memang lo butuhin. Membantu itu bukan berarti kayak dengan cara lo lihat hantu cari, bukan begitu. Nggak selalu kita harus diskusi tentang hantu. Gue ngerti. Jadi misalnya ada penampakan nih, terus ternyata dia punya masalah nih, terus dia cerita nih, dan akhirnya gue cuma minta doain gitu kan, sering juga kan bisa gitu. Atau biasanya atau bisa jadi misalnya salah satu keluarga kita nih datang, anak-anaknya suka lupa nih ngedoain. Biasanya dia misalnya orang tuanya si apa gitu yang udah meninggal, tahu dia datang nih. Nah kayak begitu kita sampai ini sama keluarganya, ayo dong dijengukin gitu, keluarganya mungkin butuh dijengukin atau butuh didoain di makamnya, kan biasa gitu. Ya berarti sebenarnya anak indigo ini kan jadi jembatan ya sebenarnya ya. Betul, iya benar. Iya betul. Karena kan beda dimensi gitu loh. Kita butuh penyambung lidahnya gitu kan. Iya. Dan menarik sih. Oke. Mitos kedua. Mitos nomor 2. Apakah benar anak indigo itu secara mental itu kuat dan fisiknya juga, karena ya udah kebiasa. Oh pocong, oh ya udah. Bolong belakangnya, oh berarti itu Mbak K. Tahu Sundel bolong. Bolong belakangnya. Kalau nomor 30 itu nomornya Messi di PSG. Jangan lupa indigo itu juga manusia, coy. Oke. Tapi mungkin kadarnya beda. Kalau lo ngeliat anak kecil lari-lari tengah malam, lo bakalan takut, Put. Kalau dia brengsek woi gitu mungkin. Bro, jantung gua tuh nggak ada bracketnya. Kalau ketemu kayak begitu tuh langsung jatuh, tau nggak? Berarti gua ngambil kesimpulan bahwa secara mental mungkin buat Mas Kris mungkin gua manusia biasa, tapi secara mental secara kita lebih bagus dari kita. Iya. Karena udah mungkin tentara Jepang gitu mencret gue kali kan. Mungkin gini Mas, mungkin kalau bawaan kita biasanya gini, kalau udah dalam situasi kayak begitu kitanya harus tenang gitu istilahnya. Mana bisa harus tenang? Ada orang darah semua. Anda jangan sembarangan bilang tenang Mas. Anda jangan sembarangan. Itu enak. Sini kan karena itu terbiasa dilatih kali ya, makanya coba untuk dilatih. Bagaimana sih? Ngeliat ada daun gerak aja gue langsung parah. Kenapa tuh daun bisa gerak? Gak taunya ada musang. Ada berubah
Jadi gagal ngomong. Aduh, nggak usah diedit. Itu tadi cuman ini low Enggak, bed Mas. aja. Nih kalau pendapat kita berdua ya Mas, secara Iya. mental, walaupun lu bilang biasa aja, secara mental lu pasti lebih kuat. Nggak mungkin kagak. Iyalah. Ya sekarang gini gue tanya, kalau lo dihadapin di satu tempat dan lo nggak bisa lari, lo mau gimana? Pingsan mungkin? Goodbye. Iya. Lo Mungkin lari dari pingsan. kesadaran lo. Lo mau lari kemana? Lari kemana? Jadi lemesin aja istilahnya. Iya, lemesin terus lo nggak sadar udah. Iya. Udah berhasil lo nggak bakalan dikejar lagi. Put. Ya kalau misalkan dia nggak ngecek, kalau dia ngecek gimana? Oh, lo bohong lo gitu. Kata Chris lu bohong. Ntar dia yang di dekat Mas Chris terkesel terus kesini lagi. Aduh, repot nih. Pokoknya lu bilang biasa, Takut kita gua. bilang mental lu kuat. Udah itu aja Mas. Saya Tolak. biasalah orang suka merendah emang gitu. Ayo mitos nomor 3. Apa Anak tuh? indigo selalu dapat menerawang masa yang akan datang. Wis. Enggak selalu. Nggak selalu. Ada yang Ya, nggak bisa ingat. juga. Jadi gini, ya, jadi ingat kita bahwa itu, ya itu yang gue bilang tadi, kita tuh mau melihat ke depan pun harus ada sesuatu yang memang lu diizinkan untuk melihat itu. Gitu. Oh gitu. Dan nggak semua anak indigo langsung dikasih tahu lu ke depannya gimana enggak. Dan itu pun kalaupun dikasih tahu nggak mungkin tentu terjadi. Ingat yang gue bilang tadi itu misteri ilahi. Jadi tidak Mungkin ada seorang dikit pun. kali ya porsinya ya Mas. Iya. Jadi itu hanya sedikit porsinya untuk lo melihat masa depan. Sneak peek gitu ya. Iya, paling hanya dilihatin secara general. Misalnya kayak gini, kejadian yang pernah gue alamin dulu ya, waktu gue mimpi untuk ke depan. Dulu itu gue dilihatin pas gue buka pintu itu depan gue semuanya air. Dan situasinya itu gue nggak tahu di mana, gitulah. Pokoknya semua yang gue lihat tuh air semua dan nggak ada orang, nggak ada apa. Pokoknya air semua. Istilahnya gue kayak di tengah-tengah. Dan gue nggak tahu itu artinya apa, gue nggak tahu sama sekali. Tapi itu kepikiran sampai sekarang itu masih kepikiran, nggak sampai gue bisa gue lupain gitu. Ini apa gitu kan istilahnya. Dan ternyata pas nggak lama pas kejadian itu ternyata itu adalah sebuah musibah yang terjadi di suatu tempat. Gitu. Dan gue baru tahu setelah gambaran yang gue lihat itu, oh ternyata ini yang terjadi. Jadi salah satu prosesnya gitu ya. Jadi makanya ya nanti kayak mau ada bencana di sini nih. Kayak Angga bilang tadi, itu cuma sneak peek doang, tidak langsung jelas langsung masa depannya begini, masa mendatangnya begitu kan ya. Tapi sorry. Akhirnya kan lo jadi kepikiran nggak sih, nggak kayak gini? Ada yang orang yang memanfaatkan pura-pura indigo. Nah justru itu gue jadi kepikiran tuh gara-gara lo ngomong gitu kan, suka ada yang ngaku-ngaku gitu. Gue sering banget sih kebetulan mergokin juga gitu. Cuman mungkin Mas Chris bisa kasih tahu teman-teman gitu loh. Kalau misalnya ada yang beneran emang dia jujur pengen ngebantu, atau dia cuman pengen biar diterima di pergaulan aja gitu, biar populer gitu. Oh gitu. Indikatornya apa ya gitu. Soalnya karena ada juga yang soalnya gue juga punya teman kayak gitu loh Mas, teman kayak begitu yang kadang-kadang dia pengen orang tuh tahu bahwa dia bisa melihat, dan kadang-kadang ya itu keren banget sih. Kesannya keren gitu. Iya. Malah seneng ya. Ya, harusnya enggak ya? Harusnya biasa aja sih menurut gue ya. Gitu. Enggak kan jadi tempat bertanya. Diekspresikan justru. Nah, cara ngebedainnya? Justru sih. Nah biasanya sih kalau kayak gue yang bilang tadi, biasanya orang-orang kayak kita nih nggak langsung ceplos-ceplos cerita. Misalnya kayak lo lagi nongkrong, gue langsung cerita, oh di pohon itu ada ini nih, gue ngeliat ini, kayak gitu. Tuh biasanya kalau anak-anak yang kita udah terbiasa itu akan lebih lebih kalem gitu. Jadi nggak akan banyak ngomong istilahnya. Dia tahu mana yang memang harus yang diomongin atau enggak, dia tahu. Oke. Karena biasanya anak indigo tuh agak hati-hati sih kalau dia mau ngomong itu kan secara karena ngomong itu dia harus mempertanggungjawabkan dan harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lihat. Kan lu nggak enak ya lu ngomong itu bohong, kan menurut gue kayaknya nggak enak banget gitu. Iya, iyalah. Yes. Aneh. Sekarang mitos keempat. Apakah anak indigo antisosial? Nah ini nih. Emang eksklusifkan diri gitu. Bener nggak tuh Mas? Nah, nggak sih, kalau gue justru lebih seneng ngumpul-ngumpul. Kalau dibilang terlalu itu sih nggak mungkin gini, karena anak indigo bisa berkomunikasi sama mereka. Kadang kan mungkin ngobrol sama mereka gitu. Iya, jadi terkadang
Karena kalau ya kayak gue lah iseng, kalau misalnya kayak gue nunggu beli nasi goreng gitu di depan. Terus gue sendiri, terus di depan ada pohon gitu kan. Kadang kan bete Hmm. ya, coy. Bukannya iseng sih sebenarnya. Tapi biasanya akhirnya ya udah biasanya gue cuma bilang siapa yang di sini ya, biasanya gitu. Maksudnya cara berkomunikasinya biar lebih gampang ya. Nah, baru dia tuh ntar dia ngobrol gitu. Oh ya udah gitu, biasanya gitu. Iya, Put, Karena malah kita bisa. lanjut Mas. Kata Mhm. kata tukang nasi gorengnya, sial kan di Dalam bawah hati Pak, pohon. itu batin Pak. Batin, Iya. iya batin. Oh, Jadi dalam jadi batin. pernah waktu itu si Mas Kris ini datengin suatu tempat, habis itu berapa lama kemudian datang lagi, terus dia disambut, datang lagi Mas, gitu. Iya, Kampret iya, banget. iya, itu pernah, iya. Jadi di Cewek. suatu tempat itu cewek, benar-benar. Hmm. Karena udah berapa Masih kali datang. mengenali. Iya, masih kenal. Memang pasti tahu dia istilahnya. Nah, lo mau nyobain nggak, Put? No, thank you. Thank you very much. Saya Sama. tidak mau. Jadi Cukup kalau tahu. dibilang antisosial sih enggak sih, tetap biasa aja Oke. sih. Oke. Ini sebenarnya seru banget Put ngobrol kayak gini, nih nggak bakalan habis bisa sampai pagi kali. Apa mungkin kita bikin part 2, part 3. Cuma gini, kayaknya gue kita kepikiran kesian gini. sama narasumbernya juga. Tapi nih sebelum kayaknya itu, gue pengen tahu Mas, kalau misalkan taruh gini, ada yang orang yang suka dengan bakat ini, ada yang tidak, ya. Gue tanya personal nih sama lu Mas, kalau misalkan lu dikasih kesempatan untuk memilih, bisa putar waktu lagi kembali ke belakang, gak usah ke belakang deh, sekarang aja deh. Lu mau tetap begini atau ya udah gitu, gue terima, atau memang gue mau hilangin aja? Iya, mau ini sih hilangin aja ya. Oh gitu ya, jadi Maunya bukan sih kalau dihilangin ini aja. gue punya sesuatu yang bisa bikin gue Kaya. terkenal. Karena gini Mas, kita tuh lu tuh kayak kalau anak-anak bukan kayak anak-anak ya. Jadi tuh kita kayak harus save energi gitu istilahnya. Secara kesehatan juga secara energi di dalam badan kita kan istilahnya gitu. Karena kita akan selalu bentrok terus istilahnya dengan kondisi di luar sana gitu kan. Dan itu kan nggak gampang. Apalagi kalau kita setiap pergi kemana, ke lokasi mana, pasti menjumpai banyak tempat dan itu makin sering menemukan mereka istilahnya gitu. Tetap nggak nyaman istilahnya gitu. Mending biasa aja. Nah makanya gue bilang tadi gue nggak setuju soal mentalnya sama itu, nggak setuju. Bener, iya beda banget lah. Iya. Beda banget. Oke lah. Sekarang mungkin terakhir kali sebelum closing ya Put ya. Kita mau denger nih misalnya kayak apa yang mau disampaikan dari Masnya, Mas Kris nih ke orang-orang yang non indigo sama sesama, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo kita persilahkan. Ya mungkin kalau yang sesama mungkin kita ya kalau bisa sih ya kalau share atau apa, kalau bisa yang lebih mengedukasi sih. Bukan yang harus justru membuat menakutkan atau istilahnya membuat cerita-cerita yang masa depan akan terjadi apa. Karena kan semua itu balik lagi kita nggak tahu itu benar terjadi atau enggak, itu nggak ada yang tahu gitu. Siapapun tuh nggak ada yang bisa istilahnya gitu. Jadi kalau bisa ya kita share-nya edukasi aja yang baik-baik. Kalau untuk sesama sih, untuk masyarakat ya maksudnya ya kita tetap manusia biasa yang penuh dengan kelemahan juga kok. Berarti kalau temenan sama anak indigo kayak Mas Kris ini kayak biasa aja gitu, kayak orang. Iya, biasa aja. Beda lagi mungkin kalau kita udah sahabat yang istilahnya lu udah deket banget kan, udah terbiasa, biasanya gue juga ngobrolnya mungkin kayak temannya Mas Putu. Ya elah tuh di sebelah lu ada, karena itu udah terbiasa ya jatuhnya karena udah deket. Iya, misalkan gue udah tahu kondisi gue sama gimana. Angga sama-sama bisa ngelihat, enggak yang itu lucu nggak sih? Enggak, lucuan yang ini. Bisa jadi kayak nah gitu. iya. Nah itu biasanya kita ngalamin tuh kalau udah ketemu sama teman yang begitu gitu. Kadang-kadang ngapain sih tuh di samping itu? You tahu ngapain di belakang, biasanya gitu. Iya. Komunikasinya. Tapi mungkin jadi kita bukan Jadi mungkin kalau misalnya ada yang jaga jarak gitu apa, mungkin karena takut dibaca kali ya? Apa gimana tuh Mas biasanya? Jaga jarak untuk takut dibaca kayak gimana maksudnya? Oh, kitanya dibaca gitu. Orang yang biasa gini gitu kayak, wah ini gue jaga jarak. Oh, enggak. Gitu. Enggak. Oke, jadi teman-teman gak usah takut. Mas justru enggak. Iya justru tuh sebenarnya gini, anak indigo itu bukan berarti dia tipe orang yang istilahnya
gue ngebaca lu ya orangnya gimana, enggak gitu sih. Enggak Iya, gitu jadi sih. kayak wah Dia gue kayak akan susuk nih gitu. iya, Enggak gitu ya. enggak. Dia akan begitu ketika orang yang dihadapinya itu ada sesuatu. Misal, Oke. lo nyimpen batu Hmm. atau barang-barang yang istilahnya apa namanya? Barang-barang Gaib. inilah yang punya gaib istilahnya lo simpen. Hmm. Nah, biasanya itu akan berhadapan energi sama kita nih. Nah, baru pas di situ gue akan cari tahu tentang lu secara pribadi. Oh, oke. Ini orang Oke. gimana ya, baru gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa kita nggak ada masalah mah nggak ada. Istilahnya mau lu gimana nggak bakal. Capek Itu pun cuy. nggak Kayak langsung. Iya bener sih. Kayak kagak ada kerjaan. kerjaan maksud gue. Mungkin kalau misalnya kayak tadi kasus yang pertama tadi mungkin cari tahu orangnya, tapi untuk kita sendiri doang kali gitu ya. Untuk Iya, oke, gue untuk mesti kita gini nih sendiri. ngadepin dia nih gitu. Iya, betul. Oke. Betul, biasanya begitu sih. Gimana Put? Itu Sayang banget nih kita. Aduh. ini sih gokil sih. Mm-mm. Oke lah ya. Udah Tapi- sampai jam berapa kita nih? Ya, Itu ini udah udah jam mau subuh nih kayaknya. Udah Udah mau tersayup-sayup subuh. terdengar assalatu wassalamu Pasti seger lah. menjelang azan. Coba subuh dong nih. buka screen lu salah satu gitu, Mas Putu lah. elah, lu mah enggak, lu aja enggak?